Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Astrida, nomor absen 12 dari kelas 12 1 MIPA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai lembaga eksaminatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang sudah ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 UUD 1945 buat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang bebas dan mandiri. Tugas lembaga eksaminatif. Tugas-tugas Badan Pemeriksa Keuangan yang tercantum pada bagian 1 pasal 6, 7, dan 8 diantaranya yaitu pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik berdasar ketentuan undang-undang. Laporan itu wajib disampaikan pada BPK buat dipublikasikan. Hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Hasil pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis pada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Kalau terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan bisa dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang dan hasilnya diberitahukan secara tertulis pada DPR, DPD, DPRD, dan pemerintah secara tertulis. Wewenang lembaga eksaminatif. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang wewenang BPK sesuai lembaga eksaminatif pada kedua. Ada wewenang BPK yang tercantum dalam pasal 9, 10, dan 11, yaitu dalam menjalankan tugasnya BPK punya wewenang buat menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan, menyusun atau menyajikan laporan juga jadi wewenang dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya yang mengelola keuangan negara. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan surat, bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lain berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, memakai tenaga ahli di luar Badan Pemeriksaan Keuangan yang bekerja atas nama Badan Pemeriksa Keuangan, membina jabatan fungsional pemeriksa, semua data informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara cuma bersifat sebagai alat buat bahan pemeriksaan. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat dan pada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.